Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad. Hari ini kita akan belajar tema 9 menjelajah luar angkasa, subtema 3 pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pelajarannya, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajarannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, kalau sudah, mari kita baca tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca bacaan, menyimak rahasia di angkasa luar dari masa ke masa. Siswa dapat membuat lini masa yang memuat tokoh, masa, penemuan, dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca bacaan kado ulang tahun ibu, siswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan cerita dalam bacaan dengan pengalaman pribadi atau film yang sudah ditonton dengan percaya diri. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembelajarannya. Oke, lihat, ini adalah 3 tokoh yang berkaitan dengan luar angkasa. Yang pertama adalah Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus ini adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliocentrisme, tata surya dalam bentuk yang terperinci, sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Ia juga seorang kanon gereja, gubernur, dan administrator, hakim, astrolog, dan tabib. Oke, jadi ini merupakan Nicolaus Copernicus yang sangat memberikan pengaruh terhadap dunia sains. Selain pintar, ia juga pekerja keras. Terbukti dengan ia mendapatkan beberapa jabatan serta juga religius, dikarenakan ia ternyata juga adalah seorang kanon gereja. Gambar yang tengah ini merupakan orang yang bernama Johannes Kepler. Johannes Kepler adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Ia adalah seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Dia kadang dirujuk sebagai astrofisikawan. Dan gambar yang paling kanan ini adalah merupakan Edwin Hubble. Edwin Hubble adalah seorang astronom Amerika yang dianggap sebagai salah satu astronom paling penting sepanjang masa. Hubble membuktikan bahwa banyak objek yang sebelumnya dianggap awan debu dan gas diklarifikasikan sebagai nebula sebenarnya adalah galaksi di luar Bima Sakti. Jadi ia berhasil menemukan galaksi Bima Sakti. Kita menuju ke halaman selanjutnya. Rahasia luar angkasa dari masa ke masa. Oke, kita akan membahas rahasia luar angkasa. Jika sekarang kita belum menjadi astronot, maka kita bisa belajar dari teori-teori astronot dari masa ke masa. Untuk mengetahui benda-benda yang ada di angkasa luar, kita juga bisa mengetahuinya dengan belajar tentang rahasia-rahasia yang telah ditemukan oleh peneliti-peneliti, termasuk 3 peneliti yang tadi kita lihat. Langsung saja, yang pertama, masyarakat Mesir mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan-lempengan batu pada 400 sebelum Masehi. Yang kedua, pada 350 sebelum Masehi, astronom Cina Xinzhen mencatat ada sekitar 800 bintang dalam katalog bintang pertama. Oke, jadi kalau yang pertama tadi dari Mesir, yang kedua dari Cina. Selanjutnya yang ketiga, sekitar kurang lebih 500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi, berbagai teori dalam semesta muncul dari para ilmuwan Yunani. Di antaranya teori yang ada adalah Pythagoras dengan teori bumi bundar. Oke, jadi setelah penemuan kedua itu muncul lagi penemuan-penemuan dari bangsa Yunani. Yang keempat, Ptolemaeus yang mempelajari pergerakan planet. Selanjutnya, Aristoteles yang menghasilkan kumpulan hasil pengamatan para astronom lain. Nah, Aristoteles ini mengumpulkan hasil penelitian orang lain, digabungkan menjadi satu. Gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543. Pada tahun tersebut, Nicolaus Copernicus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari. Kita juga tadi telah melihat foto dari Nicolaus Copernicus yang ternyata juga memperkenalkan teorinya, yaitu
Bumi dan planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari. Lanjut ke halaman selanjutnya. Pada tahun 1600, astronom Denmark Tycho Brahe yang dibantu oleh asistennya Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur berbentuk elips. Oke, muncul lagi teori yang membenarkan teori sebelumnya. Selanjutnya, Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan di luar angkasa. Ya, kita sudah pernah mempelajarinya di pembelajaran 1 tentang Galileo yang mengembangkan tentang teleskop, meskipun dia bukan pencipta dari teleskop. Selanjutnya, pada tahun 1682, Edmund Halley mengamati sebuah komet. Ia dapat menyimpulkan bahwa komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini pun dikenal dengan nama komet Halley. Oke, kita juga sudah pernah mempelajari tentang apa itu komet ya. Selanjutnya, planet-planet dalam tata surya juga dikenal dan dipelajari secara bertahap. Uranus ditemukan pada tahun 1782 oleh William Herschel. Pluto yang terjauh baru ditemukan pada tahun 1930. Akan tetapi setelah pengetahuan semakin berkembang, Pluto kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet. Jadi kalau tidak salah kita juga pernah belajar tentang William Herschel ya, dimana William Herschel ini adalah orang yang menciptakan teleskop untuk pertama kalinya. Nah, penemuannya juga menemukan Pluto. Pluto ini dulunya adalah disebut juga sebagai planet terkecil. Akan tetapi lama-kelamaan setelah pengetahuan semakin berkembang, Pluto ini tidak lagi dijadikan atau tidak lagi tergolong sebagai planet. Berikutnya pada tahun 1918 teleskop Hooker mulai dioperasikan. Edwin Hubble menggunakan pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan ya. Jadi setelah teleskop William Herschel, Galileo mengembangkan, kemudian dikembangkan lagi oleh Hooker ya. Jadi sangat banyak teleskop yang dikembangkan oleh para peneliti. Kita menuju ke halaman selanjutnya. Semakin jelas wujud benda di angkasa luar ketika pada tahun 1990 teleskop angkasa luar Hubble dikirim memasuki orbit di luar angkasa. Berikutnya, roket modern pertama yang menggunakan bahan bakar cair ditemukan oleh Robert Goddard, ilmuwan Amerika. Pada tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik, pesawat angkasa luar pertama. Ya, jadi penemuh roket pertama yang menggunakan bahan bakar bernama Robert Goddard. Dan kemudian Soviet tidak mau kalah, 1957 ia juga meluncurkan roket Sputnik 1. Berikutnya, Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang yang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, dan kurang dari 1 bulan kemudian disusul oleh Alan Shepard dari Amerika. Yuri Gagarin berhasil menuju ke luar angkasa, akan tetapi 1 bulan kemudian disusul oleh Alan Shepard. Jadi kedua negara ini yaitu Rusia sama-sama bersaing dalam kemajuan teknologi ya. Jadi dalam perkembangan teknologi atau dalam pengetahuan tidak masalah bersaing, selama itu untuk pengetahuan dan kebaikan manusia. Berikutnya, stasiun luar angkasa Salyut dikirimkan Soviet untuk pertama kali pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika dengan Skylab 2 tahun kemudian. Kembali lagi persaingan antara Soviet dan Amerika, di mana mereka sama-sama meluncurkan stasiun luar angkasa. Yang mana yang dimaksud stasiun luar angkasa? Saya beri contoh, bus angkutan umum itu mempunyai terminal. Nah, kalau transportasi menuju ke luar angkasa juga mempunyai tempat persinggahan yang diberi nama dengan stasiun luar angkasa. Selanjutnya, berbagai misi pesawat penjelajah diluncurkan. Pioneer ke Jupiter pada tahun 1972, Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada tahun 1977. Pada tahun 1981 diluncurkan pesawat pertama Columbia. Jadi negara-negara sudah mulai bersaing untuk meneliti luar angkasa.
Selanjutnya, planet Mars kemudian mendapatkan giliran dijelajah dengan dikirimkan penjelajah Sojourner dengan pesawat luar angkasa Pathfinder. Berikutnya, duka juga pernah menyelimuti dunia ilmu pengetahuan. Pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak setelah lepas landas. 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban. Ya, jadi tidak selamanya penelitian itu berjalan dengan mulus, tetapi pernah juga ada duka dalam meneliti luar angkasa. Salah satunya adalah pesawat Challenger yang meledak setelah lepas landas. Nah, lihat gambar di samping ini. Ini adalah salah satu pesawat atau roket yang digunakan menuju ke luar angkasa. Kita menuju ke halaman selanjutnya. Mari kita baca bersama. Kado ulang tahun untuk ibu. Shakib termenung. Pagi ini di kelasnya yang masih sepi. Shakib memang biasa datang pagi ke sekolah, namun biasanya ia akan main bola di lapangan sekolah dengan atau tanpa teman. Ia memang suka bermain bola. Amir datang kemudian memperhatikan dengan heran. Tidak biasanya, pikir Amir. Selamat pagi Shakib, sapa Amir. Nampaknya ada yang sedang kamu pikirkan ya, tanya Amir. Amir dan Shakib berteman cukup dekat. Mereka juga anggota tim sepak bola di sekolahnya. Oh, selamat pagi Mir. Iya nih, aku sedang memikirkan kado apa yang akan kupersembahkan untuk ibuku. Ibu hendak ulang tahun minggu depan. Kali ini aku ingin memberinya sesuatu yang beliau, tapi aku bingung kira-kira apa yang akan aku berikan ya, tanya Shakib. Wah, aku juga pernah seperti itu ketika aku harus mencari kado untuk ibuku. Yang aku tahu, ibu paling suka sesuatu yang dibuat oleh anaknya sendiri. Ibuku terharu sampai menangis ketika aku hanya memberikan kartu ucapan ulang tahun yang aku buat sendiri untuk beliau, cerita Amir. Wah, idemu menarik Mir, kata Shakib dengan mata terbinar. Terima kasih Mir, aku tahu apa yang akan kuberikan untuk ibuku. Yuk kita main bola yuk. Masih ada waktu sebelum mulai pelajaran pagi ini, ajak Shakib bersemangat. Pada saat jam istirahat, Shakib bergegas menemui Pak Barno, guru kelasnya. Setelah berbincang sebentar, keduanya berjalan beriringan menuju ruang guru. Tak berapa lama, Shakib membawa sesuatu di tangannya. Ia tampak gembira, lalu mendekati Amir yang sedari tadi menunggu di depan kelas. Mir, aku sudah mendapatkan sesuatu untuk ibuku. Pasti beliau sangat senang, jelas Shakib. Wah, cepat sekali Kif. Boleh aku tahu benda apa yang kamu berikan untuk ibumu? Tanya Amir tidak sabar. Sebenarnya ini kejutan untuk ibuku, tapi karena kamu yang membantuku mendapatkan ide ini, bolehlah aku beritahu kamu. Tapi nanti bantu aku membungkusnya ya, kata Shakib. Lalu ia membuka kertas koran yang digunakannya untuk membungkus benda itu. Wah, hebat, ide yang keren. Ini kan patung konstruksi dari kaleng bekas yang kamu buat beberapa minggu lalu kan? Dan tahukah kamu bahwa patung yang kamu buat ini memang bagus sekali? Pasti ibumu suka, kata Amir tak kalah gembira. Ah, jadi ini yang kamu bicarakan dengan Pak Barno tadi ya? Selidik Amir. Betul, aku mengatakan sejujurnya kepada Pak Barno untuk meminta patung yang pernah aku buat itu untuk kujadikan sebagai hadiah ulang tahun ibu. Karena patung ini sudah dinilai dan minggu depan akan dibagikan ke kita semua, maka Pak Barno tidak keberatan aku memintanya terlebih dahulu. Hanya beliau berpesan agar aku membungkusnya dengan rapi, supaya teman-teman lain tidak berbondong-bondong datang kepada beliau meminta patung buatan mereka, tawa Shakib. Oke, terima kasih. Itulah tadi pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar banyak. Yang pertama kita belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan luar angkasa dari masa ke masa ya, dari sebelum Masehi sampai sekarang. Dan setelah itu kita membaca tentang cerita kedua sahabat yang sama-sama senang ketika mendapatkan ide mengenai kado yang akan dia berikan untuk ibu Shakib. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.